Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arima Piansa dari STKIP Kusuma Negara. Di sini saya akan memberikan materi yaitu mengenai cabang olahraga yaitu badminton atau bulu tangkis. Sebelumnya kita salam olahraga jaya. Oke, anak-anak SMK PGRI 3 khususnya kelas 10 dan kelas 11, karena saya sedang PPL yaitu pendidikan olahraga yang jasmani di SMK PGRI 3 Jakarta Utara. Di sini materi kali ini yaitu mengenai badminton atau bulu tangkis. Sebelum kita membahas lebih jauh apa itu badminton dan sebagainya, kita harus mengerti pengertian dari bulu tangkis tersebut. Pengertian badminton atau bulu tangkis, yaitu permainan ini terdiri dari dua kata, yaitu bulu dan tangkis. Secara harafiah, olahraga ini bisa diartikan sebagai permainan yang dilakukan dengan cara menangkis bola bulu menggunakan raket. Bolanya sendiri merujuk pada kok yang memang terbuat dari bulu-bulu hewan unggas. Ya, lanjut selanjutnya ada peraturan bulu tangkis. Nah, permainan bulu tangkis memiliki sejumlah peraturan yang harus dipatuhi oleh semua pemain. Peraturan tersebut meliputi jumlah pemain, cara memulai pertandingan, hingga sistem penghitungan skor. Yang pertama kita akan bahas yaitu mengenai perlengkapan bulu tangkis. Ada raket. Oke, ada raket. Saya siapkan raket. Kita bikin sub videonya saya di alam terbuka sambil olahraga untuk menjaga kesegaran tubuh. Yang pertama kita raket. Raket memiliki panjang maksimal 68 cm panjangnya dan lebarnya 22 cm. Panjang raket kepala atau area senar ada 28 cm dengan lebar 22 cm. Raket bisa terbuat dari kayu atau aluminium dengan berat tak lebih dari 150 gram. Ya, lalu kok. Ya, mohon maaf saya tidak ada kok, mohon maaf. Hanya kita untuk mengetahui ini saja ya. Kok ya terbuat dari 16 helai bulu yang ditancapkan pada gabus berdiameter 25 sampai 28 mm. Standar kok adalah sekitar 4,74 sampai dengan 5,5 gram, sedangkan tinggal kok antara 64 sampai 74 mm. Lalu yang kedua, jumlah pemain. Di dalam permainan badminton atau bulu tangkis terdapat jumlah pemain. Yang pertama tunggal, yaitu 1 lawan 1 dan bisa dimainkan oleh putra maupun putri. Yang kedua ganda, yaitu terdiri dari 2 orang pemain. Lalu yang ketiga ganda campuran, yaitu satu tim terdiri dari 2 orang, yang pertama laki-laki, yang bisa kedua perempuan. Lalu selanjutnya penentuan awal permainan. Pertandingan diawali dengan undian, yaitu menggunakan metode lempar koin yang dilakukan oleh wasit. Undian ini untuk menentukan pemain mana yang harus melakukan servis terlebih dahulu. Ya, lalu yang selanjutnya penghitungan skor. Penentuan kemenangan di olahraga ini, badminton, menggunakan sistem best of 3 atau pemenang 2 babak. Jadi, permainan bulu tangkis bisa berlangsung sebanyak 2-3 babak. Apabila ada pemain yang memenangkan 2 set secara berturut-turut, babak ketiga tidak perlu dilakukan. Nah, lanjut, kita terdapat pelanggaran di dalam permainan badminton, yaitu 1, kok menyangkut di net. Kedua, raket menyentuh net saat memukul kok. Yang ketiga, saat melakukan pukulan, raket melewati net dan masuk ke area tim lawan. Yang keempat, kok sudah dipukul tetapi jatuh di area sendiri, ya, tidak berhasil melewati net. Yang kelima, saat menerima servis, pemain sudah bergerak dulu sebelum kok berhasil dipukul. Yang keenam, saat melakukan atau menerima servis, pemain menginjak garis batas lapangan. Yang ketujuh, kok jatuh di luar lapangan atau meluncur lewat bawah net. Kok dipukul 2 kali, ya, baik oleh 1 maupun 2 pemain dalam satu tim. Yang selanjutnya, pemain sengaja mengulur-ulur waktu pertandingan. Yang selanjutnya, yang terakhir, pemain secara sengaja melakukan hal yang mengganggu tim lawan. Adapun selanjutnya yaitu ukuran lapangan bulu tangkis. Nah, kita perlu mengetahui ini ukuran standarnya PBSI dan BWF seperti apa sih. Yang pertama kita akan bahas yaitu mengenai pembahasan
ukuran lapangan merujuk pada PBSI, yaitu ukuran lapangan panjangnya itu 13,40 meter dengan lebar 6,10 meter, dengan tinggi net 1,55 meter, tinggi tiang net 1,55 meter, tinggi net 1,52 meter, jarak garis servis depan ke net 1,98 meter, jarak garis servis tengah ke garis samping 0,5 meter, jarak garis servis belakang ke garis belakang 0,76 meter dalam permainan ganda, jarak garis samping ke pinggir lapangan 0,4 meter dalam permainan tunggal. Adapun ukuran lapangan standar BWF yaitu panjangnya 13,4 meter baik tunggal maupun ganda, lebarnya 5,18 meter tunggal dan 6,1 meter untuk ganda. Adapun teknik dasar dari bulu tangkis ini ialah sama halnya dengan olahraga lain. Bulu tangkis juga dimainkan dengan teknik-teknik tertentu. Permainan bulu tangkis harus menguasai jumlah teknik dasar, mulai cara memegang raket hingga melakukan pukulan. Yang pertama, cara memegang raket. Oke, kita cara memegang raket. Walaupun terlihat sepele, pemain harus bisa memegang raket dengan benar. Tujuannya apa? Tujuannya agar raket tidak gampang terlepas dan bisa dikendalikan dengan mudah. Memegang raket dengan benar juga menghasilkan tenaga yang kuat sehingga pukulannya pun bisa sempurna. Teknik memegang raket di sini sebagai berikut. Yang pertama, teknik forehand, yaitu teknik ini sama seperti kita atau Anda memegang benda pada umumnya. Tangan harus memegang pegangan raket dengan telunjuk dan ibu jari membentuk sudut atau huruf P. Jadi seperti ini kawan-kawan, teman-teman semuanya. Nah, seperti ini ya. Nah, huruf V berbentuk huruf V. Nah, seperti ini. Kita akan mudah membalikan ya. Seperti ini. Jadi huruf V-nya huruf V sini. Lalu selanjutnya ada teknik backhand, yaitu hampir sama dengan teknik forehand, hanya saja posisi ibu jari tidak bertemu dengan ujung jari lainnya. Tadi kan seperti ini, bertemu dengan huruf V dengan ujung jarinya, bertemu dengan ujung jarinya dengan ini, bertemu. Kalau ini tidak, melainkan sejajar dengan pegangan raket sehingga mendekati telunjuk. Jadi seperti ini kawan-kawan ya. Semua mahasiswa-siswa dan seperti ini, jadi dia berdiri ke atas ya. Lanjut, itulah tadi ada teknik forehand dan backhand dalam memegang raket. Lalu yang selanjutnya ya posisi badan atau sikap berdiri stand ya. Sikap berdiri dalam olahraga ini membutuhkan keseimbangan. Dalam hal ini pemain tidak hanya berdiri tetapi juga dalam posisi siap bermain. Sikap berdiri dalam bulu tangkis yaitu badan bertubuh pada kedua kaki seperti ini, badan siap, karena untuk posisi siap kita tidak bisa seperti ini leha aja. Seperti ini siap, lalu kedua kaki dibuka lebar selebar bahu dan agak ditekuk. Nah, agak ditekuk. Nah, bisa juga salah satu kaki ke depan dan lainnya sedikit ke belakang, boleh seperti ini. Nah, agak seperti ini untuk siap bermain. Lalu tangan agak diangkat dan ditekuk sehingga raket sejajar dengan dada atau kepala. Nah, seperti ini ya. Ini untuk kalau kita menghalau lawan bisa gampang. Oke. Selanjutnya ya, kerja kaki atau footwork ya. Bulu tangkis menuntut para pemainnya untuk bergerak lincah dan cepat. Karena itu kerja kaki atau footwork punya peran sangat penting dalam permainan ini. Kaki tidak hanya untuk memposisikan badan, tapi juga jadi tumpuan sekaligus pusat keseimbangan tubuh. Karena permainan bulu tangkis ini sekian detik bola akan kembali kepada kita. Kalau kita sudah memukul, pasti untuk kita untuk siap lagi untuk mencegah serangan daripada lawan. Lanjut, ada servis bulu tangkis ya. Ada di sini ada yang pertama forehand pendek, yaitu pemain memukul kok dengan tidak begitu kuat, akibatnya kok meluncur dan akan jatuh di sekitar net atau di area depan tim lawan. Yang kedua, forehand tinggi. Ini tadi mungkin seperti ini ya, seperti ini koknya dipegang, nah tidak begitu kuat. Lalu ada forehand tinggi ya. Teknik ini dilakukan untuk membuat kok melambung tinggi dan jatuhnya cukup jauh dari area net. Teknik ini
bertujuan agar kok bisa jatuh di belakang pemain lawan sehingga mereka kesulitan untuk mengembalikannya. Seperti ini ya. Ya. Ya, seperti ini kita bola. Ya, oke. Lalu yang ketiga, backhand, yaitu servis backhand dilakukan dengan tenaga sedang. Tujuannya agar kok bisa jatuh di dekat garis serangan lawan dan mendarat setelah sedikit melewati net. Hal ini bertujuan agar lawan kesulitan mengambilkan serangan. Jadi seperti ini. Ya, kita seperti ini. Ketika awal ada garis kita melakukan servis ke lawan seperti ini. Nah, tidak begitu keras ya, Tadi kita hanya seperti ini, hanya melewati net dan jatuh di area lawan. Lalu cara memukul. Teknik memukul dan mengembalikan serangan kok bisa bermacam-macam. Setiap tekniknya juga bisa menjadi penentu kemenangan tim. Setidaknya ada 5 jenis yang patut Anda ketahui, yaitu pukulan lob, drop shot, drive, netting, dan smash. Yang pertama, lob. Teknik ini dilakukan dengan cara memukul kok agar bisa terbang tinggi setinggi mungkin dan jatuhnya di belakang garis lapangan area tim lawan. Pukulan seperti ini biasanya akan membuat lawan kewalahan sehingga mereka pun jadi cepat lelah. Lob ini seperti ini, lob. Ya, kita kembalikan. Ya, kembalikan. Ya, kita berada di jadi arah koknya itu berada di mendapatkan yang terjauh, titik terjauh hingga lawan kesulitan. Yang kedua, drop shot. Melakukan drop shot bertujuan untuk mematikan pergerakan lawan. Pukulan dilakukan secara lurus dan menggunakan tenaga kecil atau pelan. Tujuannya agar bisa jatuh di sekitar net. Jadi seperti ini. Nah, jadi sudah terlalu pesan kita. Nah, oke. Lalu yang selanjutnya, drive. Ya, drive adalah jenis pukulan yang mendatar. Arah pukulannya bisa lurus atau menyilang untuk menyisir sisi lapangan tim lawan. Teknik ini biasanya dilakukan untuk menyerang maupun mengembalikan serangan dengan cepat. Ya, itu teknik dari drive. Yang selanjutnya, netting. Sesuai namanya, ini adalah jenis pukulan yang bertujuan agar kok jatuh tepat di net setelah berhasil melewatinya. Pukulan netting ini cukup sulit dilakukan karena butuh akurasi tinggi. Bila berhasil, tim lawan akan kesulitan mengembalikan serangan. Seperti ini kita ada net. Ya, di main netting dengan lawan. Kita harus benar-benar siap untuk main netting. Oke, siap. Yang selanjutnya yaitu smash. Sudah familiar smash kali ini. Smash yaitu jenis pukulan yang bertujuan untuk menyerang sekaligus mematikan gerakan lawan. Pukulannya sendiri sangat keras dan menukik ke bawah. Untuk melakukan smash, pemain harus mengukul kok dengan sekuat tenaga. Setelah kita bisa loncat. Oke, bisa loncat dari jauh kita smash untuk kita mendapatkan yang akurat. Mungkin itu saja dari saya. Kita ketahui banyak sekali atlet-atlet Indonesia yang sudah berlalu lintang ke kancah dunia seperti Taufik Hidayat, ada Simon Dwi Kunchoro, ada Butet di Indonesia, terusnya ada banyak sekali atlet-atlet daripada badminton yang telah menjadi peringkat dunia yang sangat luar biasa sekali. Dan badminton ini sangat digemari setelah sepak bola oleh masyarakat Indonesia. Mungkin itu sajalah dari saya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Semoga ada manfaatnya. Tetap jaga kesehatan, tetap berlatih dan tetap mencuci tangan, menjaga jarak, dan untuk selalu sehat selalu. Yang mudah-mudahan kita selalu oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan, keluarga kita, orang tua kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya, Ari Mardiansah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya.